Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumlahi Nasution dengan NIM akhir 2414010161. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aswan Adil Harahap dengan NIM 2414010172. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fauzina Jimmy Arfe dengan NIM 2414010184. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam, di mana kami dari kelompok 12 dasar pendidikan membahas tentang Muhammad Abduh. Tonton sampai selesai teman-teman. Dadah. Baiklah, saya akan membahas latar belakang Syekh Muhammad Abduh dari keluarga beserta pendidikannya. Syekh Muhammad Abduh, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dia dilahirkan di desa Mughalad Nasr di Kabupaten Al-Bukhairah, Mesir pada tanggal 1 Januari tahun 1849 Masehi. Dia berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya, bukan pula keturunan bangsawan. Ayahnya dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, di mana ayahnya dari Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama dan reformis Islam asal Mesir, wafat ketika Muhammad Abduh masih muda, yaitu saat ia berusia sekitaran 12 tahun, sekitar tahun 1860-an. Ayahnya Abduh Ibnu Hasan Khairullah meninggal karena sakit. Kehilangan ayah di usia muda menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan Muhammad Abduh, yang kemudian diasuh oleh keluarganya dan mulai mendalami pendidikan Islam secara serius. Peristiwa ini jadi pengaruhi perjalanan kehidupan sebagai tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Dan nama ibu dari Syekh Muhammad Abduh Khairullah adalah Junainah, seorang janda yang mempunyai silsilah dengan Umar bin Khattab, yang dimana ibunda Muhammad Abduh yang berasal dari keluarga Arab Turki juga meninggal ketika Muhammad Abduh masih muda, sama seperti ayahnya. Kehidupan awal Muhammad Abduh yang penuh tantangan ini mendorong untuk mencari pengetahuan dan menjadi salah satu tokoh pembaru termuka dalam pemikiran Islam. Awal mula pendidikan Syekh Muhammad Abduh. Mula-mula Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi, Tanta, sekitaran 80 km dari Kairo, untuk mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Namun, sistem pengajaran di sana dirasakan sangat menjengkelkan, sehingga setelah 2 tahun 1864, di sana Muhammad Abduh memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara serta kerabatnya. Waktu kembali ke desa, disinilah dia dinikahkan oleh ayahnya. Walaupun sudah menikah, ayahnya tetap memaksanya untuk kembali belajar. Namun Muhammad Abduh sudah bertekad untuk tidak kembali. Dia lari dari desa Shibral Khid. Di sana banyak paman dari pihak ayahnya menetap dan bertempat tinggal di kota ini. Dia bertemu dengan Syekh Darwishi Khidir, salah seorang paman yang mempunyai pengetahuan mengenai Al-Quran dan menganut paham tasawuf Asy'ariyah. Sang paman berhasil mengubah pandangan pemuda Muhammad Abduh dari seorang yang membenci ilmu pengetahuan menjadi orang yang menggemarinya. Dari Tanta, Muhammad Abduh menuju ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar, yaitu pada bulan Februari 1866. Sistem pengajaran di kampus ini ketika itu tidak berkenan di hatinya, karena menurut Abduh, kepada para mahasiswa hanya dilontarkan pendapat-pendapat para ulama terdahulu tanpa mengantarkannya mereka pada usaha penelitian, perbandingan dan penarjian.
Namun di perguruan ini dia sempat berkenalan dengan sekian banyak dosen yang dikagumi. Pada saat itu, Syekh Darwisi kembali tampil demi membangkitkan semangat Abduh untuk kembali belajar di tempat yang sama. Kali ini bukan lagi hanya sekedar materi agama seperti fikih, tauhid, dan semacamnya, tetapi juga mempelajari logika dan matematika dan sains. Pada tahun 1871, Jamaluddin Al-Afghani tiba di Mesir. Afghani di samping sebagai tokoh terkenal di Mesir, juga dikenal sebagai penggagas kebebasan berpikir dalam bidang agama dan politik. Kehadirannya disambut oleh Muhammad Abduh dengan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah yang diadakan oleh Al-Ghafani. Setelah 2 tahun sejak pertemuan-pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Ghafani, terjadilah perubahan yang sangat berarti pada kepribadian Abduh. Dan mulailah dia menulis kitab-kitab seperti Risalah Al-Aridiyah, disusul kemudian dengan Hasyiah Syar' Al-Zalal, Ad-Dawani, Al-Aqaidah Ad-Duniyai. Abduh yang ketika itu berumur 28 tahun telah menulis dengan mendalam tentang aliran-aliran filsafat, ilmu kalam, teknologi, dan tasawuf, serta mengkritik pendapat yang dianggapnya salah. Di samping itu, Abduh juga menulis artikel-artikel pembaruan di surat kabar Al-Hamkairah. Syekh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi yang ketika itu menduduki jabatan Syekh Al-Azhar, Muhammad Abduh dinyatakan lulus dengan mencapai tingkat tertinggi di Al-Azhar. Ketika itu, Abduh dalam usia 28 tahun 1877 Masehi. Setelah lulus dari tingkat Al-Alamiyah, dia mengabadikan diri pada Al-Azhar dengan mengajar mantik atau ilmu logika dan ilmu kalam. Reformasi pendidikan adalah salah satu aspek paling menonjol dari kiprah Muhammad Abduh dalam memperbarui dunia Islam. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperberdayakan umat Islam agar mampu menghadapi tantangan dunia modern dan keluar dari keterbelakang yang melanda umat pada masanya. Yang pertama, kritik terhadap sistem pendidikan tradisional. Pada masanya, Muhammad Abduh, pendidikan Islam di Mesir terutama di Al-Azhar cenderung sangat tradisional dan terfokus pada hafalan serta pengulangan teks-teks klasik tanpa memberikan ruang untuk analisis kritis. Kurikulum didominasi oleh kajian fikih dan teologi, sementara ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, sains, dan matematika hampir diabaikan. Muhammad Abduh mengkritik pendekatan ini karena menurutnya tidak relevan dengan kebutuhan zaman dan membuat umat Islam tidak kompetitif dibandingkan dunia barat. Abduh berpendapat bahwa pendidikan Islam harus lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern agar umat Islam bisa memainkan peran aktif dalam peran global. Selanjutnya, Muhammad Abduh mengupayakan pembaruan kurikulum di Al-Azhar. Sebagian lulusan dan salah satu reformasi Al-Azhar, Muhammad Abduh merasa bahwa lembaga ini memiliki peran sentral dalam membentuk pemikiran umat Islam. Oleh karena itu, ia mendorong reformasi menyeluruh terhadap kurikulumnya. Yang pertama itu mengintegrasikan ilmu modern. Ia memperkenalkan mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, geografi, dan sejarah ke dalam kurikulum Al-Azhar. Langkah ini bertujuan untuk agar para ulama masa depan tidak hanya memahami agama, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bahasa Arab. Muhammad Abduh menekankan pentingnya penguasaan bahasa Arab yang mendalam untuk memahami Al-Quran dan literatur Islam dengan baik. Ia juga mendorong pembelajaran sastra Arab klasik untuk memperkaya wawasan budaya. Selanjutnya, Muhammad Abduh menekankan akal dan rasional. Dalam kajian teologi ini, ia mengutamakan pendekatan yang rasional. Hal ini berbeda dengan metode tradisional yang seringkali menekankan kepatuhan mutlak pada otoritas teks tanpa impertansi krisis. Yang ketiga, Muhammad Abduh penghapusan praktik-praktik tidak efektif. Muhammad Abduh juga menghapus beberapa praktik pendidikan yang menurutnya tidak efektif.
Yang pertama yaitu penghapusan sistem hafalan berlebihan. Ia menentang metode hafalan tanpa pemahaman yang mendalam karena hal tidak membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis atau kreativitas. Selanjutnya, menghapus pembelajaran berulang. Muhammad Abduh juga mengkritik tradisi mengulang-ulang pelajaran yang sama dari generasi ke generasi tanpa menambahkan materi baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan kiprah selanjutnya Muhammad Abduh itu pendekatan holistik terhadap pendidikan. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak ulama, tetapi juga individu yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong pendidikan yang bersifat holistik, yaitu pembentukan karakter. Yaitu pendidikan ini harus mendidik moral dan akhlak peserta didik, selain memberi pengetahuan intelektual dan pelatihan keterampilan praktis. Ia menyarankan agar lembaga pendidikan juga mengajarkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi dan masyarakat seperti pertanian, perdagangan, dan teknik. Yang kelima, kiprah Muhammad Abduh, yaitu pembaruan di luar Al-Azhar. Selain mereformasi Al-Azhar, Muhammad Abduh juga memengaruhi sistem pendidikan secara umum di Mesir, yaitu pertama, pendirian sekolah-sekolah modern. Muhammad Abduh mendukung pembentukan sekolah-sekolah yang menggabungkan kurikulum agama dengan ilmu pengetahuan modern. Sekolah-sekolah ini didirikan sebagai alternatif bagi sistem pendidikan dan tradisional. Yang kedua, pendidikan perempuan. Ia mendukung pendidikan bagi perempuan yang pada masanya dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Muhammad Abduh percaya bahwa perempuan yang terdidik akan mampu mendidik generasi berikutnya dengan lebih baik. Selanjutnya, perluasan akses pendidikan. Muhammad Abduh mendorong agar pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan elit. Ia berpendapat bahawa kemajuan umat Islam dapat dicapai jika pendidikan merata. Yang keenam, kiprah Muhammad Abduh, yaitu pengaruh reformasi pendidikan Muhammad Abduh. Reformasi pendidikan yang dilakukan Muhammad Abduh memiliki dampak jangka panjang. Yang pertama yaitu modernisasi Al-Azhar, yaitu ide-ide Muhammad Abduh tentang reformasi akhirnya mengakar di Al-Azhar, menjadikan salah satu lembaga pendidikan Islam paling terkemuka di dunia dengan kurikulum yang lebih inklusif. Selanjutnya, inspirasi bagi dunia Islam. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan menginspirasi pembaruan sistem pendidikan di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Banyak tokoh pembaruan Islam di Nusantara seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari mengambil inspirasi dari gagasan Muhammad Abduh. Selanjutnya, jembatan antara Islam dan sains. Dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern, Muhammad Abduh menunjukkan bahwa keduanya dapat berjalan beriringan. Selanjutnya, karya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh tidak hanya berkontribusi melalui pemikiran dan pengajaran, tetapi juga melalui karya-karya tulis yang menjadi rujukan penting bagi pembaharuan Islam. Beberapa karya utamanya adalah Tafsir Al-Manar. Tafsir ini merupakan kolaborasi dengan muridnya, Rasyid Ridha. Tafsir ini mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam tafsir ini, ia menekankan pentingnya rasionalitas dan memerangi takhayul serta bid'ah yang menurutnya menghambat kemajuan umat Islam. Selanjutnya, Risalah Al-Tauhid. Buku ini membahas konsep tauhid ataupun bisa diartikan dengan keesaan Allah secara filosofis dan rasional. Ia mengajak umat Islam untuk meninggalkan keyakinan yang tidak berdasar dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Buku ini banyak digunakan sebagai rujukan dalam kajian teologi Islam modern. Selanjutnya,
Al-Islam wa Al-Nasraniyah. Buku ini adalah tanggapan terhadap pandangan Barat yang mengkritik Islam. Abduh menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang logis, ilmiah, dan kompatibel dengan modernitas. Buku ini juga membandingkan Islam dengan agama Kristen dalam konteks peran agama dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya artikel dan tulisan di majalah Al-Urwah Al-Wusta. Bersama Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh menerbitkan majalah ini sebagai media perjuangan pembaharuan Islam dan persatuan umat. Tulisan-tulisannya di majalah ini mengajak umat Islam untuk bersatu melawan kolonialisme dan memperbaiki kondisi sosial